yang daripada mati tenggelam atau beku di air, lebih memilih sengaja menembak anak dan istrinya, lalu dia sendiri pun bunuh diri. Kecelakaan kapal yang memakan korban terbanyak sepanjang sejarah. Kapal ini memakan korban sebanyak 9.000 jiwa dari total 10.000 penumpang. Yes, kalian nggak salah dengar, 9.000. Kok bisa sebanyak itu? Segede apa sih emang kapalnya? Emang bisa segede apa sih kapal sampai bisa bawa 10.000 penumpang? Titanic aja udah gede, ini segede apa? Kapalnya sebenarnya nggak beda jauh gedenya sama Titanic. Ya kayak kapal-kapal cruise pada umumnya lah. Kapasitasnya juga kurang lebih sama yang lain, sekitar 2.000 penumpang. Nah, terus kok bisa bawa 10.000 penumpang? Jadi kapal ini adalah kapal Jerman yang diberi nama Wilhelm Gustloff. Kapal ini tadinya adalah kapal cruise yang biasa dipakai jalan-jalan oleh para prajurit Nazi sebelum Perang Dunia Kedua. Lalu pada saat perang, kapal ini juga sempat dijadikan kapal yang berfungsi sebagai rumah sakit. Di tahun 1945, Jerman sudah mulai mendekati kekalahan. Wilayah-wilayah yang tadinya diokupasi oleh Jerman sudah mulai dikuasai oleh Soviet. Orang Jerman dan para supporter Nazi yang ada di wilayah-wilayah tersebut mulai mencari cara untuk kembali ke Jerman. Karena udah nggak aman lagi nih buat mereka untuk tinggal di sana. Prajurit Soviet udah mulai memberantas orang Jerman dan para pendukung Nazi. Dibunuhin, diperkosa yang perempuan, pokoknya udah kacau lah. Nah, mereka mau pulang ke Jerman pun susah, karena rute-rutenya juga udah ditutup-tutupin sama prajurit Soviet. Jalan darat udah hampir nggak mungkin. Satu-satunya cara adalah lewat laut, dengan kapal. Nah, operasi evakuasi ini dinamakan Operasi Hannibal. Kapal Wilhelm Gustloff ditugaskan untuk menjemput para Jerman dan supporter Nazi di pelabuhan Gothenhaven di Polandia. Ternyata banyak banget orang yang udah nungguin kapal Wilhelm Gustloff ini untuk dievakuasi balik ke Jerman. Jumlah orangnya melebihi perkiraan awal. Awalnya para kru cuma ngizinin penumpang yang udah punya tiket. Total daftar penumpang yaitu 6.050 penumpang. Sebenarnya udah melebihi kapasitas juga. Tapi karena yang namanya lagi perang, udah chaos, semua orang panik pengen diselamatin. Jumlah penumpang yang naik ke kapal jauh melebihi jumlah yang seharusnya di daftar penumpang. Jumlah pastinya nggak bisa diketahui karena udah nggak mungkin lagi untuk para kru bisa ngedata satu-satu penumpang yang begitu banyaknya. Tapi diperkirakan mencapai 10.000 orang yang 3.000 diantaranya adalah anak-anak. Padahal kapasitas kapal cuma 2.000 penumpang. Bisa dibayangin ya, sesesek apa kayak di kapal tuh udah penuh banget, space kosong, semuanya di kapal pokoknya dipakai. Jadi orang tuh ada yang di dek kapal, tiduran di lantai, di restoran, pokoknya full, penuh sepenuh-penuhnya. Orang-orangnya tuh juga udah kayak yang kelaparan, kedinginan, pokoknya nggak peduli yang penting bisa balik ke Jerman daripada dibunuhin sama prajurit Soviet. Kapal Wilhelm Gustloff akhirnya mulai berlayar dari pelabuhan Gothenhaven menuju Jerman pada tanggal 30 Januari 1945, membawa 10.000 orang yang terdiri dari warga sipil, prajurit Nazi dan keluarganya, prajurit-prajurit yang terluka di medan perang, kru kapal, dokter, suster, dan masih banyak lagi. Perjuangan mereka tapi belum selesai sampai di sana. Udah di kapal belum tentu pasti selamat sampai ke Jerman. Karena lewat laut pun itu banyak tantangannya. Musuh udah di mana-mana. Mereka mesti hati-hati banget nih milih rutenya. Mereka awalnya dikawal oleh dua kapal torpedo Jerman. Tapi di tengah perjalanan, satu kapal torpedo rusak. Dan satu lagi entah gimana ceritanya, pokoknya kepencar, udah nggak sama mereka lagi. Jadi sisa kapal Wilhelm Gustloff aja sendirian tanpa senjata. Mereka berlayar malam-malam tanpa lampu supaya nggak menarik perhatian. Tapi di tengah perjalanan, kaptennya merasa ini bahaya banget nih kalau tanpa lampu sama sekali karena takut nabrak. Jadi mereka nyalahin lampu navigasi buat ngeliat keadaan laut di depannya supaya nggak nabrak. Tapi karena nyalain lampu, bukannya selamat, malah membawa celaka. Dengan nyalanya lampu, mereka malah menarik perhatian kapal selam Soviet.
Kapal selam Soviet S-13 dengan Kapten Alexander Marinesko nggak tahu kalau Wilhelm Gustloff itu kapal warga sipil Jerman. Mereka kirain itu kapal militer Jerman. Lalu dia mulai mengikuti kapal Wilhelm Gustloff dan pada jam 9 malam meluncurkan 4 torpedo ke arah kapal Wilhelm Gustloff. 3 torpedo tepat sasaran. Ratusan orang meninggal karena terkena langsung tembakan torpedo. Ada juga yang kelempar keluar kapal karena goncangan yang hebat. Kebakaran terjadi di beberapa bagian kapal. Ada beberapa penumpang yang terhimpit dan keinjek-injek, terutama yang anak-anak. Ada juga yang terperangkap di antara runtuhan-runtuhan kapal. Pokoknya udah kacau balau banget deh situasi saat itu. Penumpang yang siaga dan deket sama lifeboats buru-buru naik ke lifeboats untuk nyelamatin diri. Tapi lifeboats-nya pasti nggak cukup lah untuk semua penumpang. Apalagi penumpang yang ada di bagian dalam dan bawah kapal. Itu udah susah banget buat mereka untuk sampai ke lifeboats. 1 jam kemudian kapal Wilhelm Gustloff tenggelam. Banyak penumpang yang loncat ke laut dengan harapan bisa selamat, tapi karena air laut yang sangat dingin malah merenggut nyawa mereka. Ada penumpang yang selamat yang bilang kalau dia lihat satu prajurit Nazi yang daripada mati tenggelam atau beku di air lebih memilih sengaja menembak anak dan istrinya, lalu dia sendiri pun bunuh diri. Lifeboats yang udah diisi penuh oleh penumpang diserbu oleh para penumpang yang ada di laut. Ada beberapa yang malah jadi terguling karena pada maksa naik padahal udah penuh banget. Ada beberapa penumpang di lifeboats yang berusaha menyingkirkan orang-orang yang maksa naik. Dipukullah tangan mereka, kepalanya. Pokoknya mereka berusaha supaya orang-orang ini tuh nggak naik ke atas lifeboats mereka. Dibilang kejam, ya itu masalah hidup dan mati sih. Bayangin kalau di lifeboats itu ada anak dan istri mereka, dan lifeboats bisa tenggelam kalau dia nggak mukulin orang-orang yang berusaha naik itu. Jadi dia pasti kayak terpaksa lah harus kejam demi keselamatan anak dan istrinya. Banyak dari mereka yang dihantui rasa bersalah seumur hidup mereka. Ya pastilah ya, pasti kebayang-bayang terus sih seumur hidup muka orang-orang yang berusaha naik ke lifeboats tapi mereka nggak kasih pukulin sampai jatuh lagi ke laut. Total hanya ada 9 lifeboats yang berhasil diturunkan. Ratusan penumpang meninggal karena memang terkena impact langsung dari torpedonya. Ada juga yang terhimpit dan keinjek-injek di tengah kepanikan. Ada juga yang terjebak di kapal dan gak bisa keluar jadi tenggelam bersama kapal. Ada juga yang tenggelam di laut karena nggak pakai baju pelampung dan nggak bisa berenang. Dan banyak yang selamat dari itu semua pun akhirnya meninggal karena kedinginan di laut. Lifeboats yang selamat pun akhirnya bisa dievakuasi oleh kapal Jerman lainnya. Tapi proses evakuasinya pun gak gampang. Kapal yang evakuasi takut kalau tiba-tiba mereka juga ditorpedo oleh kapal selamnya Soviet. Jadi mereka evakuasi dalam kegelapan. Terus abis angkut 2 lifeboats, mereka muter-muter dulu, nanti baru balik lagi, evakuasi lagi, dan seterusnya. Dan lifeboats yang nggak ada tanda-tanda kehidupan, mereka biarin aja nggak dievakuasi. Mereka nggak mau sampai mereka juga jadi korban torpedo. Ada satu lifeboats yang isinya semua penumpangnya udah meninggal karena kedinginan, dan ada satu bayi aja yang selamat karena dilapisin mantel tebal dan dipeluk sama orang tuanya. Para penumpang yang nggak selamat dan sisa-sisa kapal dibiarin gitu aja di laut. Jadi si kapal penyelamat ini cuma ngangkutin yang selamat aja. Yang nggak selamat dan barang-barang lainnya dibiarin gitu aja di laut. Kalau kalian suka cerita-cerita kayak gini, jangan lupa subscribe ya. Thank you for watching. See you on the next one.